Masa digelar mahasiswa di kawasan Patung Kuda tak jauh dari Istana Merdeka, Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia meminta pemerintah tidak menunda pemilu karena dianggap mengkhianati konstitusi. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Demo BEM SI mirip PA 212, kalah pamor dengan terawan. Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Mungkin pembaca ada yang kelewatan soal berita mengenai aksi demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI. Tapi demo ini mirip sekali dengan demo yang dilakukan oleh PA 212. Persamaannya adalah dua-duanya sama-sama mengenaskan. Saat PA 212 demo, aksi mereka tidak laku karena masyarakat saat itu sedang heboh dengan parade MotoGP di Jakarta. Sedangkan aksi BEM SI ini juga sama, tenggelam oleh berita soal dipecatnya terawan dari ID. Mengenaskan dan kalah pamor. Kacian. Jadi BEM SI ini kembali turun ke jalan kemarin. Jumlahnya hanya ratusan orang, sama kayak jumlah masa PA 212. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, dan hebatnya lagi, mereka memberikan waktu 14 hari kepada pemerintah untuk menyampaikan sikap. Wih, hebat benar ya, adik-adik mahasiswa ini. Seolah kalau misalnya pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan sikap, mereka mau ngamuk, gebrak meja, dan tinju dinding. Hebat-hebat. Salah satu tuntutan mereka adalah soal penundaan pemilu dan masa jabatan presiden selama 3 periode. Mau bersikap gimana lagi? Pemerintah sudah menyatakan tidak ada niat menunda pemilu. Skema pemilu dan tanggal pemilihan pun sudah ditentukan. Jokowi juga tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Jadi mereka ini sebenarnya buta informasi atau kurang piknik? Masa mahasiswa tidak tahu berita dan cari informasi? Jangan-jangan mereka ini malah korban dari framing dan narasi busuk dari kadrun. Kalau benar begitu malu-maluin mahasiswa aja. Masa mahasiswa bisa dikadalin sama kadrun? Mau taruh di mana mukanya? Tuntutan selanjutnya adalah soal IKN. Mereka menolak pemindahan ibu kota. Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji ulang. Lah, IKN udah disahkan dalam rapat paripurna. RUU IKN pun sah jadi undang-undang. Yang menolak hanya ada satu partai. Siapa lagi kalau bukan PKS? Yang tentu saja bukan hal yang mengherankan. Jadi kalau PKS menolak pemindahan ibu kota, dan BEM SI juga menolak, bisakah kita menyebut kalau mereka ini satu komplotan atau satu hati atau satu jiwa? Halo adik-adik mahasiswa, dulu mungkin kalian mendapatkan respek dan dukungan dari masyarakat, tapi sekarang banyak yang sinis dan kurang begitu percaya lagi dengan kalian. Apalagi banyak demo yang berbau politis dan seolah disetir oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa tuntutan kalian terdengar aneh, tidak nyambung dan tidak up to date, yang bisa ditangkap sebagai nuansa politis. Apalagi gaya yang keterlaluan saat mengkritik, seolah mereka ini bukan mahasiswa. Malulah sama mahasiswa luar negeri yang di otaknya adalah belajar dan menciptakan berbagai inovasi yang mutakhir. Mereka ini label mahasiswa tapi perilaku dan manuvernya sangat memalukan para mahasiswa. Kerjanya cuma demo, dan demo. Sekalian aja nanti saat mau melamar kerja, masukkan prestasi demo ke dalam CV. Prestasi demo 100 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Ini keren sih menurut saya. Tidak ditemukan di CV lain yang mana prestasi mahasiswa biasanya, antara lain sebagai ketua entah apa, menang lomba, menang olimpiade studi tertentu, penemu ide brilian dan sebagainya. Tuntutan yang lain masih bisa terbilang masuk akal, tapi kalau menuntut soal isu penundaan pemilu, presiden 3 periode, dan pemindahan ibu kota, rasanya ini sudah sangat politis. Kemungkinan besar ada yang mendompleng dan bermain di balik layar. Padahal pemerintah sudah tegas dan komitmen. Tapi isu ini tetap saja diulang seperti kaset rusak. Mungkin tujuannya agar narasi ini masuk ke dalam benak masyarakat. Sehingga mereka yakin bahwa ada niat tidak baik dari pemerintah dalam hal pemilu dan kekuasaan presiden. Oposisi dan kadrun tentu senang isu ini terus digoreng. Harapannya kesabaran masyarakat habis dan bisa diprovokasi untuk membuat kekacauan politik dan sosial. Syukur-syukur presiden bisa digoyang hingga jatuh. Bukankah itu tujuan utama mereka? Kalau bukan, ngapain kelompok penikmat nasi bungkus itu selalu teriak turunkan Jokowi tiap kali gelar aksi demo? Apapun isu demonya, endingnya selalu minta Jokowi turun dari jabatan. Pretlah, bagaimana menurut Anda? Sangat terbuka ya.
Single MotoGP Mandalika, Wagub Ariza yakin Formula E merugi pada tahun pertama, ditulis oleh Widodo SP dari Sword.com. Formula E yang kini sedang dalam tahap pembangunan sirkuit masih menarik untuk dibahas, terutama kalau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mulai berkomentar atau memberi pernyataan. Maklum, pernyataan Wagub Ariza ini tidak jarang terkesan asal bicara hingga terdengar seperti ngeles. Sementara gubernur pilihan 58% warga Jakarta terkesan irit bicara, mungkin menunggu momen yang tepat ketika kesuksesan proyek Formula E mulai tercium olehnya. Nah, belakangan ini, selain komentar soal berkurangnya kursi penonton Formula E dari semula kisaran 40 sampai 60 ribu seats menjadi hanya 10 ribu seats dengan salah satu alasan masih pandemi, apa hubungannya coba? Ariza juga sempat memberi analisis soal keuntungan proyek Formula E, tepatnya seperti ini. Seperti event kemarin Mandalika itu, tidak bisa di tahun pertama menutup semua kos yang ada, perlu waktu, ujar Riza pada Minggu 27 Maret 2022. Dengan pedenya bemper DKI 1 ini juga berkata kalau biaya pembuatan sirkuit yang tidak bisa langsung terbayar dengan hanya sekali balapan, tetapi yang paling penting adalah pengaturan keuangan agar acara bisa terus terlaksana. Ada hitungannya, tapi kan kelanjutannya positif ke depan. Kan ada cash flow-nya. Jadi Formula E ataupun Mandalika dan event-event lainnya tidak mungkin di tahun pertama bisa langsung untung. Katanya sok yakin. Boleh juga alasannya. Meski terkesan lip service seolah dia lupa kalau masalah transparansi keuangan akan menjadi dosa terusan yang akan dibicarakan selama orang bicara soal Formula E. Terutama soal kejelasan komitmen fee yang sampai sekarang belum ada penjelasan yang layak dipercaya dan bertanggung jawab soal itu. Belum lagi bicara soal pepohonan di kawasan Monas yang entah gimana nasibnya. Mungkinkah akan disulap menjadi beberapa ornamen atau malah menjadi kursi kehormatan yang diletakkan pada wilayah VVIP di sirkuit Ancol nantinya, sekaligus menjadi kejutan bagi para lawan politik Anies Baswedan? Entahlah, semua masih serba misteri kalau sudah membahas Formula E, ya kan? Kalau belum cukup, masih bisa ditambah seabrek pertanyaan lagi mengenai cara pembayaran, atau tepatnya upaya menjadikan proyek Formula E menjadi untung atau minimal balik modal. Cuma saya kasih tahu ya Pak Ariza, kabarnya proyek Formula E dikenal sebagai proyek yang bikin rugi dalam beberapa kali penyelenggaraannya loh. Saya harap Pak Wagub sudah tahu akan informasi ini, atau malah lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi soal perbandingan Formula E dan MotoGP yang disampaikan oleh Ariza tadi, yang